Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Shana Rachan sebagai pengisi suara. Episode 62 TSYK 60. Selamat mendengarkan semuanya. 3 anak manusia berperasaan berbeda sedang terjebak macet di ibu kota Jakarta di pagi hari yang cerah. Mobil yang mereka tumpangi berada dalam lautan kendaraan di aspal. Daniel yang memang memiliki sifat tak sabar dan mengumpat. Rasanya sudah hampir sejam mereka berada dalam mobil. Padahal jarak tempuh mention ke perusahaan biasanya yang butuh waktu kurang 30 menitan jika lalu lintas lancar. Alicia memutar bola mata malas mendengar tuan suaminya menyalahkan kendaraan lain, bukan menyalahkan pemerintah ibu kota yang tidak bisa mengatasi kemacetan. Jika tuan tak sabar, tuan silakan jalan kaki saja, ucap Alicia. Entah dapat keberanian dari mana. Sekretaris Ali bahkan melotot tak percaya akan pendengarannya. Sungguh berani sekali nyonya mudanya berbicara demikian pada Daniel. Apalagi Daniel sedang berada dalam mode kesal. Sepertinya nyonya muda punya banyak nyawa, batin Ali. Jangankan Ali, Alicia pun tak percaya dengan apa yang baru saja bibir kurang ajarnya ucapkan. Mati dia. Alicia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, kemudian melirik takut Daniel. Saat matanya bertabrakan dengan mata Daniel yang memicing dengan rahang mengetap, Alicia segera membuang muka ke arah jendela. Di mana aku? Dengan siapa aku? Aku baru saja melakukan apa? Sepertinya aku sudah bodosan hidup. Batin Alicia menutupi keberaniannya yang tak seberapa. Daniel mengepakkan tangannya kuat, melirik tajam ke arah Alicia yang membelakanginya. Kemarahan Daniel sudah diubun-ubun. Tak pernah sekalipun ada orang yang berani memberikan perintah selain Tuan Besar Prasetyo. Namun alih-alih marah, Daniel malah membuang muka juga ke samping. Jadi, kedua pasangan suami istri itu saling membelakangi. Untung sayang, batinnya. Daniel mencebikkan bibirnya malas. Sekretaris Ali yang mencuri-curi pandang lewat spion menggulung senyum melihat reaksi keduanya. Pengen gue berada di tikungan tajam dan terus tancap gas. Batin Ali membayangkan mengemudi di tikungan tajam dan akan membuat salah satu penumpang terhempas ke samping. Namun sayang, saat ini mobil mewah itu malah terjebak macet di jalan lurus, jadi tidak ada celah untuk membuat penumpangnya mengalami insiden bergeser dan saling mendekat. Sedang di perusahaan Daniel, seorang wanita cantik yang tak lain adalah Maureen sedang menunggu Daniel di ruang pribadinya. Jangan tanya kenapa Maureen bisa bebas masuk ke dalam ruangan perusahaan, sebab memang Maureen terkenal sebagai tunangan Daniel di perusahaan, jadi tak ada satupun orang yang berani menyuruhnya menunggu di lobi. Maureen memiringkan kepala, melihat ada meja kerja lain yang ada dalam ruangan Daniel. Mengingat Daniel adalah sosok manusia yang tak bisa berbagi ruangan dengan orang lain, meski orang itu kepercayaan Daniel sekalipun. Namun Maureen menggelengkan kepala tak ambil pusing, sebab yang penting sekarang adalah menemui dan bermanja dengan tunangannya, Daniel. Dasar orang sibuk, ucap Maureen mendudukkan dirinya di kursi kebesaran milik Daniel dan melihat banyaknya berkas-berkas menumpuk di meja Daniel. Sejam kemudian, ceklek, Daniel memasuki ruangan, namun terhenti saat melihat seseorang di sana tengah duduk anteng memainkan ponsel. Karena Daniel yang tiba-tiba terhenti, Alicia menabrak punggung Daniel sedikit keras. Karena dari tadi, Alicia susah payah mengikuti langkah lebar Daniel. Buk! Aduh! Tingis Alicia. Maureen segera bangkit dengan wajah berbinar dan menghampiri Daniel. Namun gerakan Maureen terhenti saat menyadari sosok gadis yang sama ini menjadi budaknya selama puluhan tahun. Maureen mengepalkan tangan melihat Daniel ternyata datang bersama Alicia. Halo adik, sapa Maureen pada Alicia dengan tatapan tak suka. Alicia melongokkan kepala di balik punggung kekar Daniel saat mendengar suara wanita dalam ruangan Daniel. Alicia menenggang, melihat secara langsung kakak sekaligus calon perebut statusnya berada di depan matanya yang selama ini menjadi sumber ketakutan Alicia. Daniel melirik sekilas ke belakang di mana Alicia berada, kemudian berbalik menarik Alicia keluar dari ruangan. Mintalah laporan pemasaran, saya tunggu 10 menit lagi, ucap Daniel setelah memasukkan tubuh Alicia ke dalam lift. Alicia hanya bisa menurut. Setelahnya, lift tertutup, memisahkan sepasang suami istri itu. Alicia yang telah menuju lantai 5 menatap pintu lift dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan seberapa pengusiran sesungguhnya yang belum mulai. Ini baru pemanasan ringan, pikir Alicia. Sedang Daniel menatap nanar pintu lift, menghela nafas panjang, dan beranjak memasuki ruangannya. Ada apa? Tanya Daniel to the point setelah memasuki ruangannya. Maureen yang dilanda rasa marah berusaha meredam amarahnya akibat paginya yang memberi surprise ke Daniel gagal akibat kehadiran Alicia. Sayang, aku rindu. Maureen
Mauren melangkah dan hendak memeluk Daniel, namun Daniel berhasil menghindar. Saya sibuk, ucap Daniel dingin dengan memakai kata formal saya. 5 bulan kita gak bertemu, Neil. Dan sekarang aku sudah di depan kamu, tapi kamu malah lebih memilih pekerjaan kamu daripada aku. Apa kamu tak merindukanku sedikit pun? Ujar Mauren dengan nada dibuat kecewa. Cih, kamu yang memilih pergi kan? Kata Daniel. Sayang, apa berkas-berkas itu lebih penting daripada aku? Ucap Mauren kesal, melihat Daniel sedang fokus memeriksa berkas-berkas di atas mejanya dan mengabaikan. Ya jelaslah, jawab Daniel dalam hati. Mauren menghentakkan kakinya kesal karena diabaikan oleh Daniel. Kemudian Mauren dengan langkah seksinya mendekat. Neil, Mauren mendudukkan dirinya di atas pangkuan Daniel dan mengelus dada Daniel dengan tatapan dan raut wajah so imut. Daniel bukannya tergoda, malah risih dan tak nyaman dengan perlakuan Mauren yang murahan itu. Seandainya bukan atas nama pembalasan penderitaan darah, gue lempar tubuhmu ke bawah. Batin Daniel mengeratkan rahangnya dan memejamkan matanya enggan melihat tangan tunangannya ini. Mauren yang melihat Daniel memejamkan mata tersenyum menang karena mengira Daniel tergoda akan perlakuannya. Kemudian dengan lembut, Mauren mengelus dagu mulus Daniel. Tampan, gumam Mauren melihat bulu-bulu halus yang selalu bertengger di rahang dan dagu Daniel. Kini tidak ada lagi. Jelaslah gue tampan, makanya istri gue cantik, jawab Daniel nyaris dalam hati. Mauren yang kerasa Daniel sudah berada kembali dalam jangkauannya, kepikiran rencana awalnya datang ke sini. Apa Alicia si anak haram itu tidak mengganggu selama aku tidak ada? Tanya Mauren dengan senyum sinis. Dengar Mauren menyebut nama istri kecilnya dengan tidak pantas, berhasil membuat kemarahan Daniel memuncak. Daniel berdiri seketika dari duduknya dan membuat Mauren terjatuh ke lantai dengan keras. Au! Teriak Mauren kesakitan. Pantat dan sikunya terbentur keras di lantai. Namun bukan Daniel jika peduli akan itu. Jika mengalaminya bukan siapa-siapa baginya, apalagi hanya sekedar mantan. Pulanglah, saya ada meeting sekarang, ucap Daniel berusaha meredam amarahnya. Mauren menjulurkan tangannya, meminta bantuan berdiri. Akan tetapi Daniel pura-pura tak melihat dan pura-pura menelpon. Neil, saya sibuk, ucap Daniel penuh penekanan, tanpa melihat Mauren yang baru saja berdiri dengan kesusahan. Daniel bahkan mengabaikan Mauren yang meringis kesakitan, mengelus pantat dan siku bergantian. Baiklah, aku pulang dulu sayang, jangan lupa makan ya, ucap Mauren dengan berat hati, kemudian berusaha mencium pipi Daniel untuk salam perpisahan. Namun Daniel tetap menghindar dengan kelihatan berkas di depan wajah Mauren, pertanda Daniel tak ada waktu untuk sekedar dikecup pipinya. Mauren menipiskan bibirnya dan hanya mengelus tangan Daniel. Gue akan membuatmu bertekuk lutut, Daniel, kata Mauren. Aku pulang dulu sayang, ucap Mauren pamit dan melangkah dengan kaki terpincang akibat pantatnya yang masih sedikit ngilu. Ceklek, Daniel mendesak kasar dan menyadarkan tubuhnya keras pada sandaran kebesarannya setelah Mauren hilang di balik pintu. Ting, pesan masuk. Daniel merogoh ponselnya di sakunya. Saya sudah di depan, Bu. Tunggu 5 menit. Daniel tersenyum menyeringai mendapat notif pesan itu. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.